Bayangkan sebuah rencana pembangunan di kota besar. Mall ini akan dibangun oleh pihak swasta yang berharap investasi pada mall ini akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Namun di sisi lain, investor tersebut juga melihat ada peluang pengembangan restoran. Mengingat budget yang dimiliki terbatas, pilihan investasi mana yang lebih menguntungkan bagi si investor tersebut? Sama seperti investor, ketika membahas mengenai pembiayaan pembangunan, kita perlu mempertimbangkan mengenai anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Hal ini karena anggaran pemerintah terbatas, sehingga perlu dilakukan analisis kelayakan pembangunan untuk menentukan barang publik manakah yang akan dibangun terlebih dahulu, mengingat tidak semua kebutuhan publik dapat dibangun pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, kita memerlukan studi kelayakan pembangunan. Studi kelayakan pembangunan adalah studi yang bertujuan untuk menilai kelayakan implementasi sebuah proyek pembangunan. Jadi, pemerintah sebagai pengambil keputusan dapat menentukan strategi pembangunan dan pengembangan yang lebih luas, atau mungkin juga mengambil keputusan apakah sebuah proyek itu lebih baik untuk dihentikan. Selain itu, studi kelayakan juga dapat memberikan berbagai macam informasi dan juga alternatif solusi yang dibutuhkan ketika akan melakukan sebuah proyek pembangunan. Terdapat 3 manfaat dari dilakukannya studi kelayakan untuk sebuah proyek pembangunan. Yang pertama adalah financial benefit atau manfaat dari sisi keuangan. Meliputi keuntungan finansial dalam hal uang atau materi yang akan diperoleh ketika proyek tersebut dilaksanakan atau telah selesai. Yang kedua adalah macroeconomic benefit atau keuntungan secara makroekonomik yang meliputi keuntungan dan dampaknya kepada ekonomi makro. Dalam hal ini, keuntungan ditinjau tidak hanya berdasarkan keuntungan materi secara langsung, namun juga manfaat yang akan diperoleh dalam jangka panjang, seperti misalnya penguatan ekonomi dengan mendorong perkembangan UMKM. Manfaat yang ketiga adalah manfaat terkait dengan social benefit atau manfaat dalam aspek sosial. Manfaat ini meliputi manfaat yang akan diterima oleh masyarakat dengan adanya proyek tersebut, seperti misalnya membuka lapangan kerja baru, atau juga meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik lain seperti sekolah dan rumah sakit, sehingga masyarakat bisa lebih sehat dan pintar. Studi kelayakan suatu proyek pembangunan diperlukan untuk mempelajari hal-hal penting yang akan jadi pertimbangan pelaksanaan proyek tersebut. Hal pertama yang perlu diidentifikasi adalah mengenai kondisi existing untuk melihat dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Kemudian, studi kelayakan perlu mendeskripsikan persoalan yang ada dalam kondisi existing tersebut. Hal ini diperlukan sebagai landasan tujuan apa yang ingin dicapai dengan adanya kondisi baru ketika pembangunan telah selesai dilakukan. Identifikasi juga dilakukan untuk meninjau tantangan yang akan muncul dalam pembangunan maupun setelah proyek selesai dibangun. Hal ini sebagai dasar dalam memberikan alternatif yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan tantangan, serta penilaian alternatif mana yang mungkin lebih menguntungkan dibandingkan dengan alternatif lainnya. Kita ambil sebuah contoh. Terdapat desa yang berada di pedalaman. Di desa tersebut, orang-orang harus menempuh perjalanan sejauh 1 jam perjalanan kaki untuk menuju ke fasilitas kesehatan terdekat. Akibatnya, mereka hanya bisa mengandalkan tabib yang ada di desa untuk mengobati penyakit yang muncul, tanpa bisa mengakses pelayanan medis yang mumpuni.
Dalam banyak kasus, tentu saja hal ini sangat beresiko. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mempermudah akses masyarakat di desa tersebut agar bisa berobat di fasilitas kesehatan yang layak. Tentu saja, tujuan akhirnya adalah untuk menaikkan tingkat kesehatan masyarakat agar bisa dengan mudah berobat jika memiliki penyakit. Tapi di sisi lain, mungkin saja akan ada penolakan dari masyarakat pada saat pembangunan akses jalan tersebut dilakukan. Misalnya, karena rencana pembangunan jalan akan melalui hutan keramat. Maka, perlu diidentifikasi alternatif solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi penolakan tersebut. Misal, dengan menawarkan alternatif lokasi pembangunan jalan yang lain atau mengajak masyarakat berdiskusi untuk mencari penyelesaian persoalan pembangunan dengan tanpa merusak hutan. Dalam studi kelayakan pembangunan, terdapat 5 tipe penilaian kelayakan pembangunan. Yang pertama, yaitu tipe penilaian kelayakan berdasarkan aspek teknis. Analisis teknis dalam studi kelayakan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kelayakan proyek dari aspek teknis. Aspek teknis adalah tinjauan investasi dari sudut pandang teknis. Tujuan analisis aspek teknis adalah agar proyek yang akan dibangun oleh pemerintah diharapkan memenuhi aspek teknis sehingga akan memudahkan baik dari segi perencanaan, operasional, dan pemeliharaannya nanti. Parameter atau kriteria yang digunakan dalam analisis meliputi kapasitas proyek, kemudian analisis permintaan, durasi pelaksanaan dari konstruksi itu sendiri, metode umum konstruksi yang akan digunakan, kemudian juga meliputi lokasi proyek dan juga termasuk mengenai ketersediaan lahannya. Data-data penunjang, desain teknis, dan teknologi yang akan digunakan juga termasuk dalam analisis. Untuk proyek infrastruktur yang diperkirakan membutuhkan biaya yang besar, dilakukan analisis kelayakan teknis yang melalui pendanaan APBD atau APBN, maupun proyek kerjasama dengan badan usaha. Dengan adanya kajian studi kelayakan secara teknis, maka pemerintah bisa tahu apakah proyek infrastruktur yang akan dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan serta kondisi yang ada di lapangan. Tipe yang kedua adalah tipe penilaian kelayakan berdasarkan aspek operasional. Penilaian kelayakan operasional berfokus pada analisis mengenai prosedur dan keterampilan dari personalia dalam pengoperasian sistem yang diusulkan. Pada tahapan ini, diidentifikasi juga tentang kebutuhan efisiensi prosedur maupun kebutuhan peningkatan keterampilan. Tipe penilaian kelayakan selanjutnya adalah kelayakan ekonomi dan finansial. Untuk analisis ekonomi dalam studi kelayakan, maksudnya adalah untuk mengetahui tingkat kelayakan proyek dari aspek ekonomis. Jadi, ditinjau apakah investasinya dari sudut pandang pemerintah dan masyarakat bisa memberikan manfaat yang memang dibutuhkan. Tujuan analisis aspek ekonomi adalah terjadinya efisiensi ekonomi dari proyek yang akan dibangun oleh pemerintah. Diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat yang maksimal. Ini adalah contoh-contoh perhitungan yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Di sisi lain, meskipun menggunakan kriteria analisis yang sama, untuk analisis kelayakan finansial, fokusnya adalah pada peninjauan pengembalian dan keuntungan investasi dari perspektif si badan usaha. Jadi, analisis finansial digunakan untuk tahu mengenai perkiraan dana dan aliran kas, sehingga bisa mengetahui layak atau tidaknya untuk dijalankan. Tipe penilaian kelayakan pembangunan selanjutnya adalah tipe penilaian kelayakan berdasarkan jadwal. Analisis kelayakan jadwal menentukan bahwa sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang telah ditetapkan. Hal ini penting agar waktu dan pendanaan yang diterapkan bisa berjalan secara efektif dan juga efisien. Yang terakhir, tipe penilaian kelayakan berdasarkan aspek hukum.
Terkait dengan aspek hukum itu sendiri, analisis yang akan dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguraikan rencana pembangunan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini untuk memastikan bahwa sistem yang akan dikembangkan atau dibangun tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Dalam upaya melihat apakah sebuah proyek pembangunan tersebut layak, maka perlu dilakukan kajian mendalam terkait aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan itu sendiri. Yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran. Tentu saja karena hal ini berkaitan dengan apakah proyek tersebut layak secara finansial maupun ekonomi. Jika tidak menguntungkan, maka anggaran yang ada bisa dialokasikan untuk pembangunan proyek yang lainnya. Kemudian, pada aspek ini, perlu dikaji juga mengenai siapa yang akan jadi target pengguna dan bagaimana perilaku target konsumen tersebut. Jika dikaji melalui data perilaku konsumen, maka bisa dilakukan analisis lebih jauh mengenai pasar yang potensial, market share, kemudian juga strategi pemasaran, bahkan termasuk persaingan antara produsen serta siklus produknya itu sendiri. Kajian mendalam mengenai aspek pemasaran dan pasar akan membantu pengambil kebijakan untuk menentukan strategi dan program pemasaran yang akan dilakukan. Jika terkait barang publik, maka fokusnya adalah untuk optimalisasi pemanfaatan barang tersebut, sehingga tujuannya dapat tercapai dengan baik. Contoh, analisis kelayakan proyek MRT bekerjasama dengan swasta. Apakah masyarakat sebagai target pasar bisa membeli harga tiket yang ditentukan berdasarkan penilaian? Kalau ternyata harga tiketnya terlalu mahal, maka perlu diberikan alternatif solusi agar tujuan pembangunan MRT tetap bisa tercapai, namun tentu tetap bisa memberikan keuntungan untuk swasta. Studi kelayakan pembangunan juga perlu mempelajari mengenai aspek teknis dan teknologi, khususnya yang terkait bagaimana proses produksi akan dilaksanakan. Dalam hal ini, perlu difikirkan mengenai pemanfaatan teknologi untuk dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan juga ekonomi. Kajian dalam aspek teknis dan teknologi akan membantu menentukan rencana jumlah biaya tetapnya per tahapan, dan rencana ini akan jadi acuan kalau proyek tersebut diputuskan untuk dilaksanakan. Planner juga perlu mempelajari mengenai aspek manajemen dan keuangan ketika melakukan penilaian kelayakan pembangunan. Analisis mengenai manajemen dan keuangan ini bermanfaat untuk merencanakan secara detail penyelesaian proyek yang bentuknya kompleks. Jadi, rencana kegiatan ini akan dibagi per tahapan dan diturunkan secara detail, termasuk mengenai rencana keuangannya. Dalam identifikasinya nanti juga akan ditunjukkan aktivitas yang waktu penyelesaian mungkin lebih kritis dibandingkan yang lainnya. Jadi, bisa diputuskan bagaimana manajemen yang tepat. Atau istilah lainnya, bagaimana kita melakukan monitoring terhadap proyek tersebut. Selanjutnya, perlu ada tinjauan mengenai kelayakan berdasarkan aspek sosial untuk melihat kondisi sosial masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan, baik secara internal meliputi dampak terhadap karyawan maupun secara eksternal meliputi masyarakat yang akan terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan pembangunan. Penilaian kelayakan suatu pembangunan juga tidak bisa terlepas dari aspek politik dan hukum. Tentu saja karena banyak stakeholder maupun shareholder yang masing-masing punya kepentingan yang berbeda-beda. Dalam aspek politik, planner perlu menganalisa mengenai proses penentuan kebijakan dan keputusan dalam pembangunan. Tujuannya untuk mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan. Dalam aspek hukum, jadi kita perlu meninjau apakah layak dan tidak bertentangan dengan hukum. Misal, dalam rencana pembangunan suatu kawasan industri, ternyata izin lokasinya adalah untuk hutan lindung. Ya, kalau seperti itu, maka kawasan industrinya tidak bisa dibangun karena menyalahi aturan. Aspek-aspek ini perlu dikaji secara menyeluruh.
agar studi kelayakan yang dilakukan bisa menjelaskan situasi yang dihadapi dalam suatu pembangunan serta menjelaskan mengenai kesuksesan outcomes yang akan diperoleh. Dalam pelaksanaannya, studi kelayakan pembangunan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang utama adalah besarnya dana yang ditanamkan dalam proyek tersebut. Umumnya, semakin besar dana yang ditanamkan, semakin mendalam studi kelayakan yang perlu dilakukan. Misal, studi kelayakan untuk pembangunan kilang minyak tentu akan meneliti aspek yang lebih luas dan detail dibandingkan proyek pembukaan untuk usaha minimarket. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi mengenai intensitas studi kelayakan adalah mengenai tingkat ketidakpastian dari sebuah proyek. Semakin sulit memperkirakan penghasilan penjualan, biaya, aliran kas, dan lain-lain, maka semakin sulit memperkirakan keuntungan dan manfaat dari proyek yang dilakukan. Berbagai cara perlu dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian ini, misal dengan analisa sensitivitas, dengan taksiran konservatif, maupun dengan berbagai model analisa lainnya untuk menghitung mengenai manfaat dan keuntungan. Setiap proyek saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan setiap proses merupakan sebuah sistem yang terpadu. Sebagai contoh, terdapat sebuah kegiatan untuk proyek upgrading sarana kesehatan di sebuah rumah sakit milik pemerintah. Tentu saja, beberapa sarana kesehatan akan dipengaruhi oleh harga bahan baku produksi maupun terkait dengan kebijakan impor. Kebijakan impor ini, di sisi lain, juga akan dipengaruhi oleh kerjasama bilateral, dan begitu seterusnya, karena semuanya merupakan sebuah sistem yang terpadu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa studi kelayakan itu adalah kegiatan menganalisa, mengkaji, dan meneliti berbagai aspek tertentu dari suatu gagasan usaha atau proyek yang akan dilaksanakan. Jadi intinya adalah untuk memberikan gambaran mengenai kelayakan dan juga ketidaklayakan mengenai suatu gagasan usaha atau proyek apabila ditinjau dari manfaat yang dihasilkan, baik dari sisi finansial benefit dalam bentuk materi tentunya maupun dari sisi sosial benefit. Jadi terkait dengan keuntungan dan manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat. Mengingat di masa mendatang itu penuh dengan ketidakpastian, jadi studi yang dilakukan tentunya akan melibatkan berbagai aspek dan tentu saja membutuhkan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memutuskannya. Hal ini menunjukkan kalau dalam melakukan studi kelayakan itu akan melibatkan berbagai tim gabungan dari berbagai ahli sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, itu tadi pembahasan mengenai prinsip-prinsip kelayakan pembangunan. Sampai berjumpa di video selanjutnya.